Hari ini, 24 Desember 2025, malam Natal. Sebagian orang lagi sibuk belanja hadiah, sebagian lagi malah tengah cemas. Kenapa? Karena emas, logam kuning yang katanya investasi paling aman, tiba-tiba lompat ke rekor tertinggi sepanjang masa. Kemarin, 23 Desember, harga emas Antam sentuh angka fantastis, 2,5 juta rupiah lebih per gram, tepatnya 2.561.000 rupiah, naik 59.000 rupiah dalam sehari. Bayangkan kalau punya 100 gram, untung hampir 6 juta rupiah cuma dalam satu malam. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di pasar global, harga emas dunia tembus $4.486 per troy ounce, rekor baru lagi. Ini sudah kali ke-50 tahun ini, emas bikin rekor tertinggi. 50 kali. Hampir setiap minggu ada rekor baru. Pertanyaannya sederhana tapi susah dijawab. Sampai kapan ini akan terus naik? Atau justru kita sudah di puncak, tinggal tunggu koreksi besar-besaran? Kita gak akan main tebak-tebakan. Kita akan bedah semua faktor yang bikin emas naik gila-gilaan tahun ini. Dari ketegangan AS Venezuela yang bikin investor kabur ke safe haven, sampai bank sentral dunia yang borong emas dalam jumlah fantastis. Dari rupiah yang melemah, sampai ekspektasi The Fed yang mau potong suku bunga lagi tahun depan. Semuanya saling terkait. Dan kalau kita pahami polanya, kita bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Entah mau masuk, tunggu, atau malah jual. Jadi simak sampai habis, karena dalam 30 menit ini, kamu akan paham kenapa emas naik segila ini, apa yang terjadi di balik layar pasar global, dan yang paling penting, apa yang harus kamu lakukan sekarang. Mari kita mulai dari fakta keras. Kemarin, Senin 23 Desember 2025, harga emas Antam naik Rp59.000 dalam sehari. Dari Rp2.502.000 langsung lompat ke Rp2.561.000 per gram. Ini bukan kenaikan biasa, ini kenaikan terbesar dalam sebulan terakhir. Dan yang lebih mencengangkan, ini sudah yang ketiga kalinya bulan Desember ini emas bikin lonjakan besar. Sebelumnya, tanggal 12 Desember naik Rp22.000. Tanggal 13 Desember naik lagi Rp9.000. Totalnya, dalam 2 minggu pertama Desember saja, emas naik hampir Rp150.000 per gram. Sekarang bandingkan dengan awal tahun. Januari 2025, harga emas Antam masih di kisaran Rp1,5 juta per gram. Artinya, dalam waktu kurang dari setahun, harga naik lebih dari 70%. 70%! Ini kenaikan terbesar sejak tahun 1979, 46 tahun lalu. Waktu itu, dunia tengah krisis minyak, inflasi gila-gilaan di Amerika, dan perang dingin masih panas. Sekarang, dunia juga gak kalah kacau. Tapi, yang bikin situasi sekarang beda adalah momentum naik ini bukan main-main. Bukan sekedar hype sesaat. Pergerakan harga emas tahun ini sangat terstruktur. Kalau kita lihat grafiknya, hampir setiap bulan selalu ada kenaikan. Januari naik, Februari naik, Maret naik, April sempat koreksi tipis, tapi Mei langsung rebound. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, semua hijau. Bahkan November yang biasanya sepi tetap naik. Dan puncaknya, 20 Oktober 2025. Waktu itu, harga emas dunia sentuh $4.381 per troy ounce. Sementara di Indonesia tembus Rp2,5 juta. Orang-orang bilang ini sudah puncaknya. Sudah waktunya koreksi. Dan benar, akhir Oktober harga turun cukup dalam sampai ke level $3.947. Turun hampir 10% dalam beberapa hari. Banyak yang panik, banyak yang jual rugi. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih terus turun, harga justru bangkit lagi. Cepat, sangat cepat. Dalam waktu sebulan, harga sudah kembali ke level 2,4 jutaan rupiah. Dan sekarang, malah tembus rekor lagi. Jadi koreksi Oktober kemarin ternyata cuma jeda napas, bukan akhir tren. Sekarang harga emas dunia bertengger di $4.486 per troy ounce. Dan menurut beberapa analis, ini belum selesai. Masih ada ruang untuk naik lebih tinggi. Beberapa bahkan bilang bisa tembus $4.700
bahkan 5.000 US dollar sebelum tahun 2025 berakhir. Gila kan? Tapi kenapa? Apa yang bikin emas naik segila ini? Jawabannya gak sesederhana karena banyak yang beli. Ada banyak lapisan, dan kita akan kupas satu persatu. Bagian 2. Faktor global yang menggerakkan emas. Pertama, mari kita bicara tentang Amerika Serikat. Negara terkuat di dunia, ekonomi terbesar, mata uang paling dominan. Tapi, justru dari sinilah semua ketidakpastian dimulai. Tahun 2025 ini, situasi ekonomi Amerika sangat unik. Di satu sisi, data pertumbuhan ekonomi terlihat solid. PDB kuartal ketiga tumbuh 4,3%, lebih tinggi dari ekspektasi. Tapi di sisi lain, inflasi masih ngotot di atas target. Pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Pengangguran naik sedikit demi sedikit. Dan yang paling bikin pusing, utang pemerintah AS melonjak luar biasa. Kamu tahu berapa utang pemerintah AS sekarang? Lebih dari 35 triliun dolar AS. 35 triliun. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, sekitar 580 ribu triliun rupiah. Dan yang lebih mengerikan, utang ini naik sekitar 1 triliun dolar setiap 100 hari. Setiap 3 bulan, Amerika nambah utang sebesar ekonomi Indonesia setahun. Ini yang bikin Bank Sentral Dunia gelisah. Mereka mulai bertanya, apakah dolar AS masih bisa dipercaya sebagai mata uang cadangan global? Dan jawabannya mulai berubah. Mereka mulai diversifikasi. Mereka mulai beli emas dalam jumlah besar. Menurut data World Gold Council, Bank Sentral Dunia membeli emas dalam jumlah rekor di tahun 2025. Di kuartal ketiga saja, mereka borong 1.313 ton emas. Ini angka tertinggi sepanjang sejarah. Dan pembelinya bukan cuma 1 atau 2 negara. China, India, Turki, Polandia, Rusia, semua masuk. Mereka semua punya satu tujuan yang sama, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Inilah yang disebut de-dolarisasi, proses di mana negara-negara mulai menjauh dari dolar. Dan setiap kali de-dolarisasi naik, emas ikut naik. Karena emas adalah satu-satunya aset yang tidak terikat pada mata uang manapun. Tidak ada yang bisa cetak emas seperti cetak uang, makanya emas tetap menjadi penyimpan nilai paling dipercaya di dunia. Tapi ada lagi yang bikin emas naik, ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Saat ini, suku bunga acuan The Fed ada di kisaran 4,25 sampai 4,50%. Tinggi, dan pasar memprediksi The Fed akan memotong suku bunga 2 kali di tahun 2026, masing-masing 0,25%. Kenapa ini penting? Karena saat suku bunga turun, imbal hasil obligasi juga turun. Orang-orang yang biasanya naruh duit di obligasi jadi mikir 2 kali. Mereka cari alternatif. Dan emas adalah alternatif paling jelas. Makanya setiap kali ada sinyal pemotongan suku bunga, harga emas langsung naik. Sekarang tambahkan faktor ketiga, ketegangan geopolitik. Dunia saat ini penuh dengan konflik. Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Iran makin memanas. Bahkan Israel dilaporkan berencana meluncurkan serangan militer baru terhadap Iran di tahun 2026. Dan baru-baru ini muncul ketegangan baru, Amerika Serikat versus Venezuela. Minggu lalu Presiden Donald Trump mengumumkan blokade angkatan laut terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Amerika bahkan sudah menyita 2 kapal tanker dan sedang mengejar kapal ketiga. Ini bukan main-main. Ini eskalasi besar, dan setiap kali ada eskalasi geopolitik, emas naik. Karena investor panik, mereka cari tempat aman, dan tempat paling aman adalah emas. Jadi sekarang kamu lihat kan, ada 3 faktor besar. Utang Amerika yang membengkak, ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed, dan ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia. 3 faktor ini saling mendorong satu sama lain, dan hasilnya, emas naik terus. Bagian 3. Apa yang terjadi di Indonesia? Sekarang, mari kita pindah ke dalam negeri. Karena harga emas di Indonesia nggak cuma ditentukan oleh harga global. Ada faktor lokal yang sama pentingnya. Nilai tukar rupiah. Saat ini, kurs rupiah berada di kisaran 16 ribuan per dolar AS. Ini bukan angka yang jelek, tapi juga bukan yang bagus. Dan setiap kali rupiah melemah sedikit saja, harga emas dalam rupiah langsung naik lebih tinggi.
Kenapa? Karena emas diperdagangkan dalam dolar. Jadi kalau harga emas dunia naik sedikit, tapi rupiah melemah banyak, efeknya di Indonesia jadi ganda. Contohnya gini, misalkan harga emas dunia naik 2%. Normalnya, harga di Indonesia juga naik sekitar 2%. Tapi kalau rupiah melemah 3%, total kenaikan di Indonesia jadi sekitar 5%. Inilah kenapa harga emas Antam kadang naik lebih cepat daripada harga emas global. Tapi ada hal menarik yang terjadi di pasar Indonesia tahun ini. Perilaku investor retail berubah. Dulu, setiap kali harga naik tajam, orang-orang langsung panik beli karena takut ketinggalan. FOMO, fear of missing out. Tapi sekarang, responsnya jauh lebih tenang. Waktu harga turun ke 2,3 jutaan di akhir Oktober, banyak orang justru lihat itu sebagai kesempatan masuk. Mereka beli, gak panik, gak buru-buru. Mereka paham bahwa koreksi itu wajar. Dan waktu harga kembali naik ke 2,4 jutaan, gak banyak yang langsung beli lagi karena takut mahal. Mereka tunggu dulu, lihat arah pasar. Ini menunjukkan peningkatan literasi finansial. Orang-orang mulai paham bahwa emas bukan alat spekulasi jangka pendek. Emas adalah penyimpan nilai jangka panjang. Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk melindungi kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Dan perubahan pola pikir ini penting, karena ini bikin pasar lebih stabil, gak gampang terguncang sentimen sesaat. Kalau dulu satu berita buruk bisa bikin harga anjlok drastis, sekarang responsnya lebih terukur. Orang-orang gak langsung panik jual. Mereka tunggu dulu, lihat situasi. Tapi ada juga tantangan. Dengan harga yang sudah setinggi ini, 2,5 juta per gram, barrier to entry jadi lebih tinggi. Orang-orang yang baru memulai investasi emas jadi mikir 2 kali. Mahal. Dan ini wajar. Karena kalau harga sudah tinggi, potensi keuntungan jangka pendek jadi lebih kecil, sementara risiko koreksi jadi lebih besar. Makanya sekarang banyak orang mulai lirik emas digital. Emas yang bisa dibeli dalam pecahan kecil. Mulai dari 0,01 gram. Gak perlu langsung beli 1 gram atau 10 gram. Bisa cicil, bisa nabung sedikit-sedikit. Dan ini membuka akses investasi emas untuk lebih banyak orang. Tapi tetap ada risiko. Emas digital itu bukan emas fisik. Kamu gak bisa pegang, gak bisa simpan di brankas. Kamu pegang aset digital yang nilainya mengikuti harga emas fisik. Jadi kalau platformnya bermasalah, kamu bisa kehilangan semuanya. Makanya, pilih platform yang terpercaya, yang sudah diawasi OJK. Jangan asal pilih. Bagian 4. Psikologi pasar, antara optimisme dan ketakutan. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas, tapi sangat penting, psikologi pasar. Karena di akhir hari, harga aset apapun, termasuk emas, ditentukan oleh sentimen, oleh perasaan kolektif investor, oleh rasa takut dan serakah yang bergantian mendominasi. Saat ini, sentimen terhadap emas sangat positif. Hampir semua analis bilang emas masih punya ruang untuk naik. Bank-bank besar seperti UBS, Deutsche Bank, dan ING kompak menaikkan proyeksi harga emas mereka. Deutsche Bank bahkan memperkirakan harga bisa tembus 5.150 US dollar per troy ounce di tahun 2027. Kalau itu terjadi, dalam rupiah bisa tembus 3 juta rupiah per gram. Gila kan? Tapi optimisme yang terlalu tinggi juga berbahaya, karena bisa menciptakan bubble, gelembung, di mana harga naik bukan karena fundamental yang kuat, tapi karena semua orang percaya harga akan terus naik. Dan begitu keyakinan itu goyah, gelembung pecah. Harga anjlok drastis. Dan ini bukan teori doang, ini pernah terjadi. Tahun 2011, harga emas dunia sempat tembus 1.900 US dollar per troy ounce. Waktu itu, semua orang bilang emas akan terus naik. Banyak yang prediksi bisa tembus 5.000 US dollar. Tapi yang terjadi, setelah 2011, harga emas justru turun terus sampai tahun 2015. Turun sampai ke level 1.050 US dollar, hampir setengahnya. Jadi meskipun situasi sekarang berbeda, fundamental lebih kuat, pembelian bank sentral lebih besar, ketidakpastian global lebih nyata, kita tetap harus waspada. Kita tetap harus ingat bahwa pasar bisa berubah cepat, sangat cepat. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, tekanan jual di level tinggi.
Semakin tinggi harga, semakin banyak investor lama yang tergoda untuk ambil untung. Mereka yang beli waktu harga masih 1,5 juta rupiah sekarang, untung hampir 70%. Dan gak sedikit yang memutuskan untuk jual sebagian atau seluruhnya. Ini yang biasanya menciptakan resistance, level di mana harga susah tembus karena banyak yang jual. Dan level 2,5 juta rupiah ini adalah salah satu resistance kuat, karena ini adalah rekor sebelumnya. Psikologis, banyak orang yang pasang target jual di angka ini. Makanya kalau kamu lihat grafik harga emas akhir-akhir ini, pergerakannya nggak mulus naik terus. Naik dikit, turun dikit. Naik lagi, turun lagi. Ini karena ada pertarungan antara pembeli dan penjual, antara yang percaya harga masih akan naik dan yang merasa sudah cukup untung. Dan di tengah pertarungan ini, ada satu kelompok yang paling rentan, investor pemula. Mereka yang baru masuk karena melihat berita harga emas tembus rekor. Mereka ini biasanya nggak punya strategi jelas, beli karena FOMO, dan kalau harga turun sedikit, langsung panik jual. Inilah pentingnya punya strategi yang jelas sebelum masuk. Kamu harus tahu kenapa kamu beli emas. Untuk jangka panjang atau jangka pendek. Untuk lindung nilai atau untuk spekulasi. Dan yang paling penting, kamu harus tahu kapan akan jual. Jangan asal beli tanpa rencana. Bagian 5. Prediksi dan proyeksi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan $1 juta. Apakah emas masih akan terus naik? Atau ini sudah puncaknya? Kalau kita lihat analisis dari berbagai bank besar dan lembaga riset, mayoritas masih bullish terhadap emas. Mereka percaya tren naik masih akan berlanjut sampai setidaknya pertengahan 2026. Alasannya simpel, semua faktor yang mendorong kenaikan emas masih ada, bahkan sebagian malah semakin kuat. Deutsche Bank misalnya, memproyeksikan harga emas bisa mencapai $4.450 per troy ounce di tahun 2026. Dan di tahun 2027, bisa tembus $5.150. Itu artinya, dalam 2 tahun ke depan, harga emas masih punya potensi naik sekitar 15-20% dari level sekarang. UBS juga optimis. Mereka bilang koreksi yang terjadi akhir Oktober kemarin cuma teknikal, bukan fundamental. Artinya, dasar kekuatan emas masih utuh. Dan begitu tekanan jual selesai, harga akan kembali naik. ING bahkan lebih agresif. Mereka bilang ada skenario di mana harga emas bisa tembus $5.600 per troy ounce kalau situasi geopolitik memburuk drastis. Kalau itu terjadi, dalam rupiah bisa tembus 3 juta rupiah per gram atau bahkan lebih. Tapi ada juga skenario sebaliknya. Kalau ekonomi Amerika ternyata lebih kuat dari perkiraan, The Fed bisa tahan suku bunga lebih lama, bahkan mungkin naikin lagi. Dan kalau itu terjadi, emas bisa terkoreksi cukup dalam, turun ke level $4.200 atau bahkan $4.000. Jadi skenario mana yang paling mungkin? Kalau kita lihat data terkini, skenario bullish lebih masuk akal. Kenapa? Karena faktor geopolitik gak bisa diabaikan. Ketegangan AS-Venezuela ini gak akan selesai cepat. Konflik Israel-Iran juga makin panas. Dan dedolarisasi juga proses jangka panjang, gak akan berhenti dalam semalam. Ditambah lagi, Bank Sentral Dunia masih terus beli emas. Mereka gak beli untuk jual lagi cepat. Mereka beli untuk simpan jangka panjang, untuk cadangan, untuk jaga-jaga kalau sistem keuangan global guncang. Dan selama mereka masih beli, harga emas akan tetap kuat. Tapi tetap ada resiko. Resiko terbesar adalah koreksi mendadak. Karena pasar emas itu liquid, banyak pemain besar. Dan kalau mereka memutuskan untuk jual besar-besaran, harga bisa turun cepat, sangat cepat. Bisa turun 5-10% dalam beberapa hari. Dan ini yang harus kamu antisipasi. Jangan masuk dengan semua modal kamu. Jangan all in. Karena kalau terjadi koreksi dan kamu gak punya cadangan dana, kamu akan terpaksa jual rugi. Atau lebih buruk lagi, kamu gak bisa beli lagi waktu harga turun dan melewatkan kesempatan. Strategi terbaik adalah dollar cost averaging, beli secara bertahap. Misalkan kamu punya dana 10 juta rupiah untuk investasi emas. Jangan beli sekaligus, bagi jadi 5 kali. Beli 2 juta setiap minggu atau setiap bulan. Dengan begitu, kamu bisa dapat harga rata-rata. Gak terlalu mahal, tapi juga gak terlalu murah. Dan yang paling penting, jangan pernah investasi dengan uang yang kamu butuhkan dalam waktu dekat.
Emas itu investasi jangka panjang, minimal 1 tahun. Idealnya 3-5 tahun. Kalau kamu butuh uang dalam 6 bulan, jangan masuk ke emas. Terlalu beresiko. Bagian 6, konteks historis, belajar dari masa lalu. Sebelum kita lanjut ke bagian kesimpulan, ada baiknya kita mundur sejenak dan lihat pola historis harga emas. Karena sejarah nggak pernah benar-benar berulang, tapi selalu berirama. Ada pola yang bisa kita pelajari. Kalau kita lihat grafik harga emas sejak tahun 1970-an, ada beberapa periode kenaikan besar. Pertama, tahun 1979-1980. Waktu itu harga emas naik dari $200 per troy ounce jadi $850 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kenaikan lebih dari 300%. Apa yang terjadi waktu itu? Krisis minyak, inflasi tinggi di Amerika, dan perang dingin yang memanas. Setelah 1980, harga emas turun terus sampai tahun 2000. 20 tahun bear market. Harga sempat turun sampai ke level $250. Turun hampir 70% dari puncaknya. Banyak yang bilang emas sudah mati sebagai investasi. Tapi kemudian, tahun 2000-an, emas bangkit lagi. Dari $250 naik terus sampai tembus $1.900 di tahun 2011. Kenaikan hampir 700% dalam 11 tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Krisis finansial global 2008, krisis utang Eropa, quantitative easing besar-besaran oleh Bank Sentral Dunia. Setelah 2011, emas kembali turun sampai $1.050 di tahun 2015. Dan kemudian naik perlahan sampai tahun 2020. Waktu pandemi COVID-19, harga emas lompat lagi. Dari $1.500 naik ke $2.000, dan dari situ terus naik sampai sekarang. Jadi, kalau kita lihat polanya, harga emas itu naik drastis waktu ada krisis besar, waktu ada ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, dan turun waktu kondisi stabil dan ekonomi tumbuh kuat. Sekarang, pertanyaannya, apakah kita sedang dalam periode krisis besar? Jawabannya, belum tentu. Tapi sinyal-sinyalnya ada. Utang global yang membengkak, ketegangan geopolitik yang meningkat, inflasi yang masih tinggi di banyak negara, sistem keuangan yang makin fragile. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa kita mungkin menuju periode yang sulit. Dan kalau itu benar, maka emas masih punya ruang untuk naik lebih tinggi. Karena sejarah menunjukkan bahwa dalam periode krisis, emas adalah salah satu aset yang paling tahan banting. Bahkan seringkali naik waktu aset lain pada anjlok. Tapi kita juga harus ingat bahwa setelah setiap kenaikan besar, selalu ada koreksi. Selalu. Nggak ada aset yang naik terus tanpa henti. Jadi meskipun tren jangka panjangnya bullish, kita tetap harus siap dengan volatilitas jangka pendek. Bagian 7. Dinamika pasar retail dan institusional. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang beli emas saat ini, karena ini penting untuk memahami kekuatan tren ini. Ada 2 kelompok besar pembeli emas, retail dan institusional. Retail itu kita-kita, orang biasa yang beli emas batangan di toko atau emas digital di aplikasi. Sementara institusional itu pemain besar, bank sentral, hedge fund, investment fund, dan lembaga keuangan besar lainnya. Dan tahun ini yang menarik adalah kedua kelompok ini kompak beli. Biasanya kalau retail beli banyak, institusional malah jual, atau sebaliknya. Tapi sekarang, keduanya sama-sama agresif. Di sisi retail, permintaan emas batangan di Indonesia meningkat signifikan. Data dari Antam menunjukkan penjualan emas batangan di tahun 2025 naik sekitar 40% dibanding tahun lalu. Orang-orang beli untuk investasi, untuk tabungan, untuk mahar nikah, atau sekedar untuk jaga-jaga. Dan ini nggak cuma di Indonesia. Di China, India, dan Turki, permintaan retail juga melonjak. China bahkan mencatat lonjakan permintaan perhiasan emas dan investasi emas dalam jumlah rekor. Ini karena ekonomi China sedang melambat, dan orang-orang cari aset yang aman. Di sisi institusional, seperti yang sudah kita bahas, Bank Sentral Dunia beli emas dalam jumlah fantastis. Tapi gak cuma bank sentral, hedge fund besar seperti Bridgewater dan BlackRock juga menambah posisi emas mereka. Mereka lihat emas sebagai hedge terhadap risiko sistemik.
Dan yang paling menarik adalah aliran dana ke ETF emas, Exchange Traded Fund emas. Ini adalah instrumen investasi yang memungkinkan investor beli emas tanpa harus simpan fisik. Dan tahun ini aliran dana ke ETF emas mencapai 24 miliar US dollar. Ini angka terbesar sejak tahun 2020. Jadi kesimpulannya permintaan emas tahun ini datang dari semua arah. Retail, institusional, bank sentral. Semua beli. Dan ini yang bikin harga naik terus. Karena suplai emas itu terbatas. Nggak bisa diprint seperti uang. Produksi emas global per tahun itu sekitar 3.000 ton, dan permintaan tahun ini sudah melebihi 4.000 ton. Artinya ada defisit supply, dan setiap kali ada defisit supply, harga naik. Bagian 8. Risiko yang perlu diwaspadai. Sampai sini mungkin kamu sudah mulai kepikiran buat beli emas. Dan itu nggak salah. Emas memang aset yang bagus untuk diversifikasi portfolio. Tapi, sebelum kamu ambil keputusan, ada beberapa risiko yang harus kamu pahami. Risiko pertama, volatilitas jangka pendek. Meskipun tren jangka panjangnya naik, harga emas bisa bergerak liar dalam jangka pendek. Bisa naik 5% dalam sehari, tapi bisa juga turun 5% besoknya. Dan kalau kamu nggak siap mental, kamu bisa panik dan ambil keputusan yang salah. Risiko kedua, tidak ada passive income. Berbeda dengan saham yang bisa kasih dividen atau properti yang bisa kasih sewa, emas nggak kasih return apapun kecuali kenaikan harga. Kamu nggak dapat bunga, nggak dapat dividen. Jadi kalau harga stagnan atau turun, kamu nggak dapat apa-apa. Bahkan rugi kalau kamu beli di harga tinggi. Risiko ketiga, biaya penyimpanan dan asuransi. Kalau kamu beli emas fisik, kamu harus mikirin tempat penyimpanan yang aman. Safe deposit box di bank itu nggak gratis. Asuransi juga nggak murah. Biaya-biaya ini bisa menggerus keuntungan kamu, terutama kalau jumlah emas yang kamu punya nggak terlalu besar. Risiko keempat, spread yang lumayan besar. Kalau kamu beli emas batangan Antam hari ini, kamu beli di harga jual. Tapi kalau besok kamu mau jual, kamu jual di harga beli. Dan selisihnya bisa sampai Rp50.000 sampai Rp100.000 per gram. Itu artinya harga emas harus naik minimal sekian dulu baru kamu balik modal. Dan ini nggak sedikit. Risiko kelima, pemalsuan. Terutama kalau kamu beli emas fisik dari sumber yang nggak jelas. Emas palsu makin canggih sekarang. Bahkan pakai teknologi tungsten yang beratnya sama dengan emas asli. Jadi kalau nggak hati-hati, kamu bisa ketipu. Makanya, selalu beli dari sumber resmi. Antam, UBS, atau toko emas yang sudah terpercaya. Risiko keenam, regulasi dan pajak. Pemerintah bisa aja sewaktu-waktu ubah aturan pajak emas, atau bikin regulasi baru yang bikin transaksi emas jadi lebih ribet. Dan ini bisa mempengaruhi likuiditas dan harga. Risiko ketujuh, opportunity cost. Kalau kamu masukkan semua duit kamu ke emas, kamu kehilangan kesempatan investasi di aset lain yang mungkin kasih return lebih tinggi. Misalnya saham teknologi yang bisa naik 50-100% dalam setahun. Atau properti yang bisa kasih sewa pasif. Jadi intinya, emas itu bukan investasi tanpa risiko. Nggak ada investasi tanpa risiko. Yang penting adalah kamu paham risikonya, kamu siap dengan risikonya, dan kamu punya strategi untuk kelola risiko itu.